Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnadia Nurziada dengan NIM 2041810012 dari Prodi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Saya akan memaparkan proposal metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh penambahan ampas kopi pada media tanam terhadap produktivitas dan efisiensi biaya produksi jamur tiram putih Pleurotus ostreatus, studi kasus mitra jamur tiram Pak Iksan. Bab 1, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan batasan masalah. Latar belakang dari penelitian ini adalah jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur edible yang paling banyak dan populer dibudidayakan serta paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Permintaan jamur semakin meningkat baik domestik maupun ekspor. Kandungan gizi pada jamur tiram putih adalah protein 10,5 sampai 30,4%, 56,6% karbohidrat, 1,7 sampai 2,2% lemak, dan 12% serat, serta terdapat tiamin, vitamin D, dan vitamin C. Mitra Jamur Tiram Pak Iksan merupakan salah satu badan usaha dalam budidaya jamur tiram putih yang beralamat di Desa Bulang-Kulon, Kecamatan Enjeng, Kabupaten Gresik. Pada Mitra Jamur Tiram Pak Iksan terdapat beberapa kendala, yaitu produksi yang tidak bisa memenuhi permintaan pasar dan ketersediaan bahan baku media tanam. Bahan baku media tanam yang biasanya digunakan adalah serbuk gergaji. Serbuk gergaji memiliki kandungan karbohidrat, lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh dan berkembang. Namun nutrisi yang terdapat pada serbuk gergaji kayu itu masih rendah sehingga perlu ditambahkan konsentrat dan berbagai bahan lain agar nutrisinya tercukupi. Dan ketersediaan serbuk kayu juga mulai langka disebabkan berkurangnya potensi hutan dan penggunaan serbuk kayu untuk industri lain. Maka dari itu perlu dilakukan kajian tentang bahan alternatif lain untuk digunakan sebagai bahan media untuk budidaya jamur tiram. Berdasarkan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, konsumsi kopi nasional pada tahun 2021 mencapai 370 ton dan 1 ton biji kopi menghasilkan 650 kg ampas kopi. Nutrisi yang terkandung dalam ampas kopi adalah unsur nitrogen kisaran 2,3%, protein 6,7 sampai 13%, selulosa 8,6% dan hemiselulosa 36,7% dan lignin 33%. Kandungan pada ampas kopi ini sangat baik untuk pertumbuhan jamur tiram putih. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian tentang penggunaan ampas kopi sebagai bahan baku media tanam jamur tiram putih, dan bahan baku tersebut akan dikombinasikan bersama serbuk gergaji dengan berbagai formulasi yang berbeda untuk mengetahui formulasi yang optimal untuk pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih. Selain itu, juga akan dilakukan perhitungan analisis biaya untuk mengetahui efisiensi biaya produksi jamur tiram putih. Dengan judul penelitian, pengaruh penambahan ampas kopi pada media tanam terhadap produktivitas dan efisiensi biaya produksi jamur tiram putih Pleurotus ostreatus, studi kasus mitra jamur tiram Pak Iksan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan media tanam ampas kopi terhadap produktivitas jamur tiram putih. Yang kedua, bagaimana komposisi media tanam terbaik untuk pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penambahan media tanam ampas kopi terhadap efisiensi biaya produksi jamur tiram putih. Tujuan penelitiannya adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan media tanam ampas kopi terhadap produktivitas jamur tiram putih. Yang kedua, untuk mengetahui komposisi media tanam terbaik untuk pertumbuhan dan produktivitas jamur tiram putih. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penambahan media tanam ampas kopi terhadap efisiensi biaya produksi jamur tiram putih. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan
mengenai pengaruh penambahan ampas kopi pada media tanam terhadap produktivitas dan efisiensi biaya produksi jamur tiram putih. Untuk batasan masalahnya, subjek penelitiannya adalah media tanam ampas kopi, objek penelitiannya adalah pertumbuhan jamur tiram putih, dan parameter penelitiannya adalah pertumbuhan miselium, umur panen, jumlah tudung, diameter tudung, panjang tangkai, dan berat basa tubuh jamur. Bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari poin jamur tiram putih, syarat tumbuh jamur tiram, media tanam, serbuk gergaji, ampas kopi, dan biaya produksi. Yang pertama, jamur tiram putih. Jamur tiram putih dikenal dengan nama ilmiah Pleurotus ostreatus. Jamur tiram merupakan jamur pangan yang berasal dari kelompok Basidiomycetes. Disebut jamur tiram karena tudungnya berbentuk lingkaran seperti cangkang tiram. Tubuh buah jamur ini memiliki tudung dan tangkai. Tudung jamur tiram putih berukuran 5-15 cm dan bagian jamur tiram putih bergelombang. Tubuh buah memiliki batang yang berada di pinggir atau pleurotus dan bentuknya seperti tiram atau ostreatus, sehingga jamur tiram mempunyai nama binomial Pleurotus ostreatus. Jamur tiram memiliki kandungan nutrisi pada 100 gram terdiri dari 360 kalori dengan kadar air 92,2%, kandungan protein 10,5-30,4%, 56,6% karbohidrat, 1,7-2,2% lemak, serta terdapat tiamin, vitamin B, vitamin C, dan kandungan serat 12% dan 9,1% kadar abu. Syarat tumbuh jamur tiram. Syarat tumbuh budidaya jamur tiram dapat dilakukan pada dataran yang letaknya 550 meter sampai 800 meter dari permukaan laut. Suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium adalah 20-30 derajat Celcius dan kelembapan 80-85%. Nutrisi yang ada pada media sangat berperan dalam proses budidaya jamur tiram. Nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium dan pertumbuhan jamur tiram merupakan komponen utama dari dinding sel, yaitu selulosa, hemiselulosa, lignin, dan juga protein. Selain itu juga karbohidrat, nitrogen, mineral, dan vitamin dibutuhkan agar jamur dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Pada proses pembentukan tubuh buah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan miselium. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan miselium adalah suhu, kelembapan, dan pH. Suhu media yang terlalu panas dapat menghambat pertumbuhan miselium. Bahkan miselium akan mati. Kelembapan yang optimal bagi pertumbuhan miselium yaitu antara 60-65% agar miselium dapat tumbuh dan menyerap makanan dari media tanam dengan baik. pH berfungsi untuk mengatur enzim-enzim tertentu untuk mengurai suatu substrat. Pertumbuhan miselium, jumlah berat basa, panjang tangkai, dan diameter tudung dipengaruhi oleh faktor-faktor kandungan nutrisi dalam backlog, kualitas bibit jamur tiram, kebersihan, pemeliharaan, suhu, dan kelembapan. Selain itu, tingkat kepadatan backlog juga mempengaruhi pada penyebaran miselium. Apabila backlog terlalu padat, maka miselium juga akan sulit untuk memenuhi ke seluruh permukaan backlog. Oleh karena itu, dalam pengisian backlog diusahakan untuk tidak terlalu padat atau terlalu renggang. Media tanam. Untuk perkembangan dan pertumbuhan jamur, nutrisi yang ada pada media sangat penting. Nutrisi terpenting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan miselium dan pembentukan badan buah adalah selulosa, hemiselulosa, lignin, dan protein. Media tanam yang digunakan harus bisa mendukung pertumbuhan jamur secara optimal. pH media harus sesuai dengan cara tumbuh dari jamur. Nutrisi yang terkandung dalam media harus mencukupi kebutuhan untuk pertumbuhan jamur tiram. Serbuk gergaji kayu. Serbuk gergaji kayu merupakan salah satu limbah yang dihasilkan dari proses penggergajian kayu. Serbuk kayu memiliki komponen kimia yang sama dengan kayu. Unsur-unsur penyusun kayu terkandung dalam sejumlah senyawa organik seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin.
Komponen kimia kayu terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur karbohidrat yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa, unsur non-karbohidrat yang terdiri dari lignin, dan unsur-unsur yang diendapkan dalam kayu selama proses pertumbuhan. Kandungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur tiram putih adalah karbohidrat, lignin, dan serat, sedangkan faktor penghambatnya adalah getah dan zat ekstraktif atau zat pengawet alam yang terdapat pada kayu. Oleh karena itu, serbuk kayu yang digunakan untuk budidaya jamur sebaiknya berasal dari jenis kayu yang tidak banyak mengandung zat pengawet alami. Ampas kopi. Kopi merupakan sejenis minuman yang berasal dari proses pengolahan biji tanaman kopi. Kopi digolongkan ke dalam famili Rubiaceae dengan genus Coffea. Secara umum, kopi hanya memiliki 2 spesies, yaitu Coffea arabica dan Coffea robusta. Ampas kopi memiliki kandungan total karbon 47,8 sampai 58,9, total nitrogen 1,9 sampai 2,3%, protein 6,7 sampai 13,6%, abu 0,43 sampai 1,6%, selulosa 13,8%, dan lignin 33%. Ampas kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan media tanam jamur tiram putih karena mengandung protein, nitrogen, lignin, dan selulosa yang dibutuhkan dalam pertumbuhan jamur tiram putih. Biaya produksi. Biaya produksi usaha jamur tiram putih merupakan semua masukan yang terpakai atau yang terkeluarkan dalam produksi usaha jamur tiram putih. Dengan perhitungan biaya dapat diketahui berapa besar penerimaan dan pendapatan yang diperoleh pada budidaya jamur tiram putih. Biaya yang dikeluarkan pada usaha jamur tiram putih terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Efisiensi biaya produksi erat kaitannya dengan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh. Efisiensi biaya produksi adalah perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya. Semakin besar efisiensi biaya produksi, maka semakin besar penerimaan yang diperoleh. Efisiensi diartikan sebagai upaya penggunaan masukan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi yang sebesar-besarnya. Bab 3 metodologi penelitian terdiri dari waktu dan tempat, alat dan bahan, rancangan penelitian, variabel penelitian, prosedur kerja, analisis data, dan analisis biaya. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2021 sampai Januari 2022 di Mitra Jamur Tiram Pak Iksan yang terletak di Desa Bulangkulon, Kecamatan Menjeng, Kabupaten Gresik. Untuk alat dan bahan penelitiannya adalah alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggaris, skrop, timbangan analitik, alat tulis, kertas label, dan alat-alat lain yang mendukung dalam penelitian ini. Sedangkan bahan yang digunakan adalah bibit jamur tiram putih dan media tanam ampas kopi dan serbuk gergaji. Rancangan penelitian. Media ampas kopi akan dikombinasikan bersama serbuk gergaji kayu dengan berbagai formulasi yang berbeda untuk mengetahui formulasi yang optimal untuk pertumbuhan jamur tiram putih. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 6 perlakuan, yaitu yang pertama ampas kopi 0% dan serbuk gergaji kayu 100% sebagai kontrol, yang kedua ampas kopi 20%, yang ketiga ampas kopi 40%, yang keempat ampas kopi 60%, yang kelima ampas kopi 80%, dan yang keenam ampas kopi 100%. Setiap penelitian terdiri dari 3 ulangan, yang mana setiap ulangan terdiri dari 1 backlog bibit jamur tiram putih, sehingga keseluruhannya terdiri dari 18 backlog. Untuk variabel penelitiannya, yang pertama variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah media tanam yang meliputi ampas kopi dan serbuk gergaji. Kemudian variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah pertumbuhan miselium, umur panen, jumlah tudung, diameter tudung, panjang tangkai, dan berat basa tubuh jamur, serta analisis biaya. Prosedur kerja. Yang pertama persiapan bahan, yaitu ampas kopi dan serbuk kayu gergaji. Yang kedua persiapan media tanam.
Formulasi media tanam yang digunakan pada setiap perlakuan adalah sebagai berikut. Perlakuan 0, serbuk kayu gergaji 100% sebagai kontrol. Perlakuan 1, ampas kopi 20%. Perlakuan 2, ampas kopi 40%. Perlakuan 3, ampas kopi 60%. Dan perlakuan 4, ampas kopi 80%. Perlakuan 5, ampas kopi 100%. Dan serbuk kayu gergaji 0%. Yang ketiga, pengomposan. Pengomposan dilakukan dengan cara semua bahan yang telah tercampur ditutup secara rapat menggunakan plastik. Pengomposan dilakukan selama 1-2 hari. Yang keempat, pengisian media. Media yang telah dikomposkan dimasukkan ke dalam kantongan plastik dan menjadi backlog. Yang kelima, sterilisasi. Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan autoclave dengan tekanan 1,5 PSI pada suhu 121 derajat Celcius selama 1 jam. Yang keenam, pendinginan. Media yang telah disterilisasi didinginkan selama kurang lebih 24 jam sebelum diinokulasi dengan bibit. Pendinginan dilakukan hingga temperatur menjadi turun. Yang ketujuh, inokulasi. Inokulasi dilakukan dengan cara taburan, yaitu dengan cara menaburkan bibit pada media tanam. Yang kedelapan, inkubasi. Suhu yang diperlukan untuk menumbuhkan miselia jamur adalah antara 22-30 derajat Celcius. Inkubasi dilakukan hingga media berwarna putih. Media akan tampak putih merata antara 40-60 hari sejak dilakukan inokulasi. Yang kesembilan, pemisahan. Pemisahan dilakukan jika terdapat media atau bibit yang terkontaminasi oleh jamur lain, yang ditandai dengan tumbuhnya kapang jamur lain 2-3 hari setelah inokulasi, maka akan dipindahkan ke tempat lain. Kemudian yang ke-10, pemeliharaan, dilakukan penyiraman dan pengendalian hama dan penyakit. Yang ke-11, pemanenan. Jamur tiram bisa dipanen setelah 40-60 hari dari masa inkubasi. Jamur tiram dapat dipanen berkali-kali hingga selang waktu 7-10 hari. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut seluruh rumpun jamur yang ada. Yang ke-12, pengamatan parameter. Parameter yang akan dilakukan pengamatan adalah pertumbuhan miselium, umur panen, jumlah tudung, diameter tudung, panjang tangkai, dan berat basa, serta akan dilakukan uji analisis biaya. Analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan analisa ragam ANOVA one way dengan tingkat kepercayaan 95%. Apabila terdapat pengaruh pada perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Duncan multiple range test dengan tingkat kepercayaan 95%. Dan analisis biaya. Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui efisiensi biaya produksi. Secara sistematis, rumusan analisis biaya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.